Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online di mata kuliah Pemuhammadiyaan 1 ini. Salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku hambanya senantiasa berdoa dan berharap agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, hari ini sebagaimana jadwal yang telah saya bagikan sejak kita awal kuliah dulu, ya, di awal kuliah kita kemarin, yaitu yang tertuang di RTS. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tema tentang sudah kelihatan ya, kawan-kawan? Belum, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Oke, ini dia tema besar kita yang akan menjadi bahan diskusi pada pagi ini, yaitu tauhid dan urgensinya dalam kehidupan seorang muslim. Jadi ini memang sudah masuk kepada ranah yang sangat private, ya, dan fundamental dalam ajaran agama Islam, yang ini tentu saja tidak bosan-bosannya saya sampaikan, barangkali konsep ini juga dimiliki oleh rekan-rekan yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, tapi sudah sering juga saya ungkap bahwa di mata kuliah ini yang menjadi yang menjadi pendekatannya adalah pendekatan yang dipahami dan diyakini oleh pemeluk agama Islam. Nah, dan teman-teman semua, pembahasan mengenai tauhid dalam ajaran agama Islam ini merupakan hal yang sangat mendasar atau yang sangat fundamental dan sangat penting perannya bagi seorang muslim. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi ini tema pertama kita, tauhidullah, ya, atau mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Esensi iman, ya, iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Ya. Yaitu apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan Islam loh, ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Meyakini bahwa hanya Allah lah Sang Maha Pencipta. Ya, nanti akan saya jelaskan detailnya. Nah, mengesahkan apa? Nah, di sini sudah disebutkan bahwa dalam zatnya. Ya, jadi dalam zatnya. Bahwa Allah itu hanya satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu bukan orang tua, bukan juga anak. Ya, orang tua dalam hal ini kalau orang tua yang kita pahami kan ya melahirkan, gitu ya, punya anak keturunan. Nah, Allah tidak, dan tidak juga diperanakkan. Jadi Allah itu tidak punya orang tua. Nah, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Nah, itu yang diyakini dalam ajaran agama Islam tentang keesaan Allah itu. Kemudian asma wa sifatnya. Ya, kita juga yakin bahwa Allah itu punya nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, al-asma al-husna, ya, serta juga sifat-sifat Allah maupun af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya, ini pengertian yang sangat dasar dan saya kira mudah dipahami oleh rekan-rekan yang beragama Islam.
Nah, teman-teman semua, dalam memahami tauhid itu ada tiga, ya, ada tiga jenis, ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang mengimani atau meyakini bahwa Allah lah sebagai satu-satunya Rob. Ya, Rob itu artinya yang mengatur. Nah, jadi tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang maha mengatur. Ya, mengatur apa? Ya, mengatur urusan alam semesta yang kita diami saat ini. Ya, termasuk mengatur urusan kita. Ya, mengatur urusan kita umat manusia dan juga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah, yaitu mengimani atau mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Malik. Malik itu artinya raja, ya, atau terjemah lain adalah yang memiliki. Nah, jadi tauhid mulkiyah ini adalah kita yakin bahwa Allah lah yang memiliki segala urusan kita, yang memiliki kita, diri kita bahkan, ya. Nah, sehingga tidak boleh kemudian ini bagi seorang muslim yang menjadikan dirinya, ya, menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya ini, ya, potensi yang dia miliki misalnya, atau pangkat yang dia miliki, kekayaan atau harta yang dimiliki, dan segala macam itu bukan milik Allah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, karena itu bisa bermasalah pada aspek tauhid mulkiyahnya. Ya, jadi jangankan yang saya sebutkan tadi, ya, jangankan harta kita, ya, mobil, rumah, motor, dan perhiasan apapun itu misalnya, bahkan nyawa kita ini, ya, itu bukan milik kita. Ya, semua itu hakikatnya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di Islam, ketika ada yang meninggal dunia, itu pasti selalu diawali ketika diumumkan di masjid itu, ya, diawali dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah, ya, wa inna ilaihi roji'un, dan sungguh kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu, ya, pengertian dari tauhid mulkiyah. Lalu yang terakhir adalah tauhid ilahiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah. Ilah ini adalah sesembahan. Ya. Jadi kita meyakini, ya, dalam konsep keyakinan umat Islam, ya, bahwa tauhid ilahiyah itu adalah yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada sesembahan yang lain. Oke, itu, ya, pengertian sederhana dari ketiga tauhid ini. Oke, sekarang kita melihat bahasan, ya, satu persatu dari tauhid ini. Jika kita mengutip, ya, beberapa dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, yang pertama, nah ini, ya, tauhid rububiyah, ya. Yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya Rob atau yang maha mengatur. Nah, ada tiga dalil yang saya kutip, teman-teman semua bisa dilihat di layar yang sudah saya bagikan. Nah, yang pertama adalah dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, ubudu rabbakum, ya, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian,
Wallazina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, jadi di situ teman-teman melihat ada kata Rob, ya, Robbakum, ya, u'budu, ya, Robbakum, sembahlah Rob kalian. Nah, jadi itu dalil pertama, ya. Nah, kenapa kita diminta untuk menyembah Rob, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena dialah yang menciptakan kita semua, termasuk wallazina min qablikum, ya, termasuk orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi sebelum kita ini, orang tua kita, kakek kita, buyut kita. Nah, bahkan kalau dalam keyakinan orang Islam, ya, buyut kita itu kan adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Agar apa? Ya, la'allakum tattaqun. Ya, kita menyembah Allah agar kita semua menjadi pribadi yang takwa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa melihat di situ masih dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 22. Nah, di situ saya belum ubah ya ayatnya. Harusnya ayat 22 yang bukan ayat 21. Nah, jadi bunyi ayatnya itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, jadi ini ya. Ini dalil yang kedua mengenai tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah ini yang Maha mengatur, termasuk yang menciptakan, ya. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini dan telah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, ini penjelasan berikutnya ya dalam ayat selanjutnya. Ya, kalau tadi kan ayat 21, nah ini sekarang ayat 22. Ya, menerangkan secara lebih rinci, ya, bahwa apa bukti bahwa Allah itu yang mengatur dan ya menciptakan alam semesta ini? Nah, di sini disebutkan allazi ja'ala lakumul arda, yang menjadikan kepada kalian semua bumi ini, ya, firasyan, terhampar, ya, wassamaa binaan, dan langit ini sebagai atap. Nah, ini luar biasa kan ya? Di bumi ini kan terhampar luas, teman-teman semua, ya. Kemudian langit ini ibarat atap, yang itu merupakan ciptaan Allah. Wa anzala minas samai ma'an. Lalu apa aturan Allah berikutnya? Seperti apa Allah kemudian mengatur setelah menciptakan bumi, menciptakan langit ini seperti ibarat atap? Yaitu kemudian wa anzala minas samai ma'an. Ya, Allah kemudian menurunkan dari langit air. Nah, apa itu? Hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu kemudian dari hujan yang turun itu membasahi bumi, kemudian dari situ kemudian Allah mengatur lagi. Ya, apa aturan Allah berikutnya? Ketika hujan turun membasahi bumi, maka yang terjadi adalah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu, ya, fa akhraja bihi minas samarat, ya. Lalu Allah mengeluarkan dari bumi itu as-samarot, buah-buahan, ya, buah-buahan. Kalau di perkebunan ya berarti pohon-pohonan, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Rizkon, ya, sebagai rezeki, pemberian lakum kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andadan. Oleh karena itu janganlah jadikan ada tandingan, ya, bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian semua tahu. Nah, jadi itu teman-teman semua, ya. Ini dalil yang semakin menjelaskan, ya, mengenai rububiyahnya Allah yang mengatur, ya. Nah, ini indah sekali kan, indah sekali penjelasan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini, yang menerangkan bahwa Allah ini sudah mengatur sedemikian rupa,
Ya, ini kalau kita kembalikan kepada perenungan mendalam mengenai ini, maka kita akan sampai pada jawaban bahwa betapa luar biasanya Allah memberikan kita nikmat. Allah sudah mengatur itu. Ya, tidak bisa kita bayangkan kalau setelah Allah menciptakan bumi, ya, kemudian ada langit, ya, lalu kita diciptakan, tapi tidak ada hujan. Nah, kemudian mungkin ada hujan, tapi hujan itu justru tidak menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu pada tumbuh subur. Ya, misalnya air hujannya itu ya berisi, kalau dalam ilmu kimia itu asid, ya, cairan yang berbahaya. Nah, kan justru bukan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, justru menimbulkan bahaya bagi, ya, tidak hanya bagi tumbuhan, kita juga, ya, akan kena dampaknya. Tapi tidak demikian. Ya, Allah sudah mengatur itu semua. Karena apa ya? Karena Allah itu pengen memberikan kita rezeki dari itu semua. Nah, makanya di lanjutan ayat berikutnya, fala taj'alu lillahi andadan. Atas segala rezeki yang luar biasa itu, maka janganlah jadikan ada tandingan nih, atau ada sesembahan yang lain selain Allah. Wa antum ta'lamun, padahal ya kalian semua tahu itu bahwa Allah lah yang mengatur semua hal tersebut. Ya, oke. Sekarang dalil yang ketiga, ya. Dalam Quran surah Fatir ayat 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tuttaqun. Ya, yang artinya, hai sekalian manusia, uzkuru ni'matallah 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian semua. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian semua, minas sama'i wal ard, ya, dari langit dan bumi. Nah, lalu selanjutnya, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, rekan-rekan semua, dalil yang berikutnya yang ingin menegaskan bahwa, nah, apakah ada, ya, selain Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Ya. Kemudian apakah ada selain Allah yang menciptakan kita? Nah, jadi itu, ya. Kemudian ditegaskan oleh Allah di akhir ayat ini, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ya. Tidak ada Tuhan selain Dia, ya, selain Allah, maka mengapa kalian berpaling dari keesaan Allah? Oke, ya, itu bahasan mengenai tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya, ya, tauhid mulkiyah. Tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa tauhid mulkiyah ini secara ringkas pengertiannya adalah mengimani atau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Malik. Ya. Oke, ada beberapa dalil yang saya kutip di situ, ya. Ada dua. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 107. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nah, yang artinya, tidakkah kalian mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Kemudian, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kamu selain Allah seorang pelindung maupun penolong. Ya, min waliyyin, ya, pelindung, wala nasir, dan tidak pula penolong. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ditegaskan tentang kepemilikan Allah. Apa yang Allah miliki? Nah, di sini lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, ya.
Jadi ini tauhid mulkiyah, ya. Meyakini bahwa Allah ini yang memiliki segala-galanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Singkat kata, yang ada di alam semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan, ya, kalau kita yakin tentang itu, maka merupakan manifestasi dari tauhid mulkiyah. Dalil yang berikutnya, ya, surah Al-Maidah ayat 120. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya. Kepunyaan Allah lah, ya, kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini, ya, semakin ditegaskan dalam Al-Maidah 120 bahwa lillahi mulkus samawati wal ard, hanya kepunyaan Allah lah, ya, kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha penguasa, ya, atas segala sesuatu. Allah yang menguasai segalanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahkan diri kita ini itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang kita miliki atau yang menimpa kita itu selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Maka yang tadi saya kaitkan, ya, dengan penjelasan bahwa kalau ada di antara kita yang sampai dengan apa, ya, dengan bangganya mengatakan bahwa apa yang saya miliki ini adalah karena hasil usahanya dia, semata-mata usahanya dia, dan hanya dialah yang berhak mengatur apa yang diusahakannya itu, nah, maka berarti ini bagi seorang muslim, ya, maka berarti tauhid mulkiyahnya ini bermasalah. Ya, karena dia tidak menghadirkan Allah di situ. Padahal, ya, apa yang kita miliki ini sejatinya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika Allah mau mengambil dari kita, nah, maka itu haknya Allah. Ya, maka itu haknya Allah. Makanya ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika ada di antara kita, ya, misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, makanya yang paling pertama harus kita ucapkan itu adalah kalimat istirja, ya, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekaligus untuk meyakinkan dan meneguhkan hati kita bahwa bagaimanapun juga, bagaimanapun cintanya kita, bagaimanapun kita ya, sedekat bagaimanapun kita dengan keluarga kita itu, ya, ada saatnya nanti kita berpisah. Karena, ya, kita ini adalah milik Allah. Nah, kaitannya dengan itu, maka dalam Islam itu kita tidak dianjurkan, ya, tidak boleh itu kalau ketika ada orang yang meninggal kemudian kita meraung-raung sampai mencakar-cakar diri, misalnya merobek-robek pakaian kita, atau bahkan sampai memaki-maki ya Allah begitu misalnya, ya. Nah, karena, ya, itu adalah milik Allah gitu. Dan ini kan sangat apa, ya, sangat logis bagi kita. Coba misalnya gini, ya, saya kasih contoh, siapa nih misalnya, ada saya sebut aja misalnya Cynthia misalnya, ya. Dia meminjamkan barangnya kepada kawannya. Sebutlah si siapa di sini, siapa tadi, Rabiatul, ya, ada tadi kayaknya ada Rabiatul begitu. Nah, Cynthia meminjamkan kawannya, ya, barang yang dimiliki Cynthia dipinjamkan kepada Rabiatul. Nah, ketika Cynthia mau meminta kembali barangnya itu, apakah logis, ya, ketika Rabiatul mencak-mencak, marah-marah kepada Cynthia ketika barangnya Cynthia diminta oleh dia dikembalikan? Nah, kan nggak mungkin, ya. Nah, maka itulah tadi, ya, pengibaratan yang saya jelaskan. Nah, kemudian apalagi termasuk misalnya, ya, harta yang kita miliki,
ya, harta yang kita miliki. Ketika misalnya kita ditimpa musibah, ya, rumah kita kebakaran dan menghabiskan ya seluruh harta kekayaan kita, maka kita kembalikan kepada Allah bahwa oh ya, ini sepertinya Allah ya, bukan seperti ini ya, ya memang Allah itu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi kita tidak boleh berputus asa, karena itu sejatinya pinjaman Allah. Nah, jadi ketika kita ditimpa musibah seperti itu ya maka kita yang pertama tentu berhusnuzon kepada Allah, pasti ada hikmah di balik peristiwa. Nah, lalu kemudian kita berupaya untuk bangkit kembali. Nah, bukan kemudian meratapi nasib ya, lalu kemudian kalau istilah anak muda sekarang gagal move on ya, tidak mau berusaha kembali. Mungkin yang ada di pikirannya bahwa itu sudah usaha saya yang maksimal ya, kenapa harus hilang ya? Kenapa harus musnah, lenyap. Nah, jangan, itu tidak boleh itu ya, dalam akidah Islam itu hal tersebut tidak boleh ya, karena menyesali, meratapi sesuatu ya. Padahal ya sudah saya jelaskan tadi, semua itu ya, harta kita ya, kemudian bahkan termasuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, itu teman-teman semua tentang tauhid uluhiyah. Berikutnya adalah tauhid ilahiyah. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengertiannya adalah mengimani, meyakini hanya Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan. Baik, ada 3 di sini yang saya muat ya sebagai dalil yang menjelaskan tentang tauhid ilahiyah ini. Yang pertama adalah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan Allah lah, mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, jadi ini dalil yang pertama ya. Dengan apa istilahnya, kita mengingat Allah melalui ibadah yang kita laksanakan. Dan ibadah ini kan sifatnya atau cakupannya sangat luas ya, tidak hanya sholat. Nah, kita misalnya aktivitas belajar mengajar seperti ini, kuliah, ini bisa bernilai ibadah ketika saya sebagai dosen niatnya adalah mentransformasikan pengetahuan, mentransformasikan nilai-nilai kepada kawan-kawan ya, itu semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ada niat dalam hati saya untuk memberikan kalian pengetahuan, memberikan kalian pencerahan, nah, dan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Nah, ini juga bagian dari ibadah. Ya. Dan ini kan tentu seperti kalau saya jelaskan tadi itu ya, ada unsur mengingat Allah di sini. Nah, sama halnya dengan kalian sebagai mahasiswa, ketika kalian ikut kuliah, kalian niatkan ya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan value ya, nilai yang ada dalam proses kita ini, dan itu kalian niatkan semata-mata lillahi ta'ala ya. Kalian niatkan ketika mendapatkan ilmu ini diterima dengan baik, lalu kemudian kelak bisa kalian ajarkan kepada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ya bisa dikatakan kalau masih ada di antara kalian yang kuliah ya, tidak hanya kuliah saya, tapi kuliah yang lain, kalau niatnya semata-mata mencari absen ya, biar absennya itu tidak silang atau tidak dialpa, nah maka ya tanyakan kembali ya niatnya itu. Ya, tanyakan kembali niatnya itu. Nah, karena itu sudah tidak sesuai sebetulnya. Ya, khawatirnya ketika diniatkan hanya mencari absen, ketika misalnya ada dosen yang punya aturan tidak pernah mengabsen misalnya, ya, maka
bisa jadi niat untuk menuntut ilmunya juga ikut hilang. Karena yang dikejar itu hanya absennya, hanya presensi. Nah, oke ya. Jadi itu penjelasan dari saya terkait dengan dalil yang pertama ini. Kemudian yang kedua, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ada ayat sebelumnya, lalu kemudian ini potongan ayat. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil. Jadi, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi dari sini kemudian kita paham, kita mendapatkan pemahaman bahwa ya Allah ini yang maha memiliki kita, ya. Allah yang menjadi tempat kita memohon. Nah, dalam Quran surah Al-Ikhlas kan disebutkan ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, Allahus somad, ya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, jadi kita menggantungkan urusan kita kepada Allah. Kita ketika mau meminta sesuatu, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman begini kawan-kawan, kalian juga harus pahami ketika misalnya diberikan penjelasan seperti ini, jangan membayangkan bahwa ketika misalnya ada yang minta, ya Allah, mau diberi nilai yang baik, ya, mau diberi nilai yang baik. Kemudian hanya meminta aja kepada Allah, ya, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Nah, ini juga sesuatu yang nggak logis, ya. Malah kalau boleh saya katakan, mohon maaf, konyol. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, mohon nilai saya dibaguskan, mohon ketika di semester ini, semester 1, saya bisa diluluskan. Begitu aja terus doanya, tapi tidak pernah berusaha, kuliah tidak pernah, ikut kuliah diberi tugas tapi tidak pernah dikerjakan. Nah, itu konyol itu. Ya, artinya mustahil nanti dia bisa lulus di mata kuliah. Karena apa? Ada ketentuan Allah yang dia tidak lakukan. Allah minta kita untuk memohon kepadanya, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar, ya, untuk berusaha. Harus ada effort, gitu. Harus ada usaha. Nah, jadi begitu ya, memahaminya seperti itu. Kemudian juga misalnya kita memohon, contoh yang lain, kita memohon kepada Allah, ya, misalnya diberikan motor, ya. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba ketika kita sudah memohon kepada Allah, motor itu turun dari langit. Nah, jadi jangan bayangkan seperti itu, tapi ada tahapan yang harus kita lalui sebagai seorang manusia. Misalnya apa ya? Motor itu kan contohnya, motor itu dibelinya ya pakai duit. Itu kalau jalurnya kita beli, ya. Lain halnya ketika ada orang yang mungkin punya rezeki lebih, lalu lewat dia, ya, lewat perantara dia, kita langsung dapat motor tanpa kita beli. Nah, itu kan lain. Nah, tapi bagaimanapun itu jalurnya itu semua pasti ya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi saya beri contoh yang tadi ya, yang pertama, ya. Kita misalnya ya ternyata jalurnya kita motor yang kita idam-idamkan itu harus ternyata kita beli, ya. Anggaplah begitu ketentuannya Allah. Nah, maka harus ada usaha di situ. Agar punya duit, maka kita bekerja. Ya. Kemudian kita menabung. Tidak dihabiskan semua duit yang kita miliki. Nah, kita sisihkan sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama akhirnya kita bisa memperoleh motor yang kita harapkan. Nah, ini yang saya maksud adalah proses atau ketentuan yang harus kita lalui. Nah, tidak bisa ujuk-ujuk kita mohon terus kepada Allah tiap kali sholat doanya itu minta motor, tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Nah, sekali lagi saya katakan itu contoh kekonyolan yang hakiki, ya, pakai huruf Q. Nah, jadi itu ya kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya, dalil yang ketiga, ya, surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut ila akhiril ayat. Ya, ada ayat kelanjutannya. Nah, di sini Allah berfirman bahwa sungguh kami telah mengutus ya fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan ya, seorang rasul. Nah, apa yang ditugaskan kepada rasul itu adalah Ani'budullah ya. Rasul-rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan ya, menyerukan untuk menyembah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut ya, dan jauhi tagut. Nah, jadi di sini kawan-kawan ya, di dalil yang ketiga ini pada penjelasan tauhid ilahiyah, nah, kita mendapatkan sekali lagi penjelasan bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Dan di waktu yang bersamaan kita diperintahkan juga untuk menjauhi togut. Ya, nah, togut itu adalah hal-hal yang yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, berikutnya masih tentang tauhid ilahiyah. Nah, di sini ada firman Allah dalam Quran surah Toha ayat 14. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Oke. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nah, di situ Allah berfirman ya, yang artinya innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku ya, beribadah maksudnya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dalam satu ayat ini sesungguhnya memberikan kita banyak penjelasan. Ya. Banyak penjelasan. Di antaranya ini ya, informasi yang Allah sampaikan kepada kita semua. Innani anallah. Ya. Sungguh aku adalah Allah. Maka dalil ini juga yang kemudian kita harus jadikan sebagai dasar bahwa di Islam ketika menyebutkan Tuhan itu maka menyebutkannya dengan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebutan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sebutan yang lain. Nah, lalu kemudian masih di ayat yang sama, ya, surah Toha ayat 14, la ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada sesembahan, ya, tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, oleh karena itu kata Allah, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dan dirikanlah sholat untuk senantiasa mengingatku. Nah, teman-teman semua, ya, dari 3 penjelasan ya tentang tauhid yang sudah diurai sebelumnya, ya, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid ilahiyah. Nah, di antara di dimensi tauhid di atas itu ada berlaku 2 teori atau 2 dalil sebagai berikut. Ya, saya akan jelaskan di slide berikut. Nah, ini dia kawan-kawan. Ya. Oke. Jadi dalil atau teori yang pertama adalah dalil at-talazum. Ya, dalil at-talazum. Jadi talazum itu artinya kemestian. Apa maksud dari talazum ini atau kemestian ini adalah setiap orang yang meyakini tauhid rububiyah itu semestinya meyakini tauhid mulkiyah. Dan meyakini tauhid mulkiyah semestinya meyakini tauhid ilahiyah. Nah, artinya apa? Ini punya keterkaitan yang sangat erat.
Jadi kalau boleh dibuat tingkatan, jadi memang yang pertama adalah tauhid rububiyah, ya, mengimani bahwa Allah ini adalah yang maha mengatur. Lalu tingkatan yang kedua adalah tauhid mulkiyah, mengimani, ya, meyakini bahwa Allah ini yang memiliki segala sesuatu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah tauhid ilahiyah. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, dalam teori yang pertama, dalam dalil, ya, yang pertama ini at-talazum, maka nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ya, ketika ada orang yang atau kita idealnya sebagai seorang muslim itu ketika meyakini tauhid rububiyah, maka semestinya kita juga meyakini tauhid mulkiyah. Dan orang yang meyakini tauhid mulkiyah itu seharusnya juga meyakini tauhid ilahiyah. Jadi punya hubungan yang sangat erat. Oke, selanjutnya, ya, di poin berikutnya, apabila terhenti pada tauhid rububiyah saja atau misalnya berhenti pada tauhid mulkiyah saja, nah tentu ada sesuatu yang tidak logis. Misalnya ada seorang muslim nih, dia yakin bahwa Allah ini yang menciptakan kita, Allah yang mengatur urusan kita. Nah, lalu kemudian dia juga yakin bahwa Allah ini yang memiliki segala sesuatunya, tapi dia tidak mau menyembah Allah. Nah, kan ada yang tidak logis, ya, nggak masuk akal. Oke, ini contohnya, ya, contoh sederhana nih, contoh sederhana. Jadi teman-teman ini kan mahasiswa, ya. Nah, saya yakin lah, ya, walaupun mungkin ada yang tidak begitu, ya. Jadi saya yakin bahwa teman-teman ini yang orang tuanya masih lengkap, ya, selama kalian kuliah ini orang tua kalian lah yang membiayai kalian, yang membantu pembayaran SPP kalian, yang kalau misalnya yang ngekos di Palangka, ya, yang membiayai kos-kosannya, kemudian yang memberi duit jajan, ya, untuk makan, untuk beli buku dan semacamnya, ya. Nah, ini pada umumnya, ya, saya cerita pada umumnya, fenomena pada umumnya. Jadi seperti itu, anggaplah, ya, kalian lah, ya, si siapa nih misalnya, saya sebut aja nama, misalnya si Bisma, ya, Bisma. Jadi semua itu disupport oleh orang tuanya, ya. Semua disupport oleh orang tuanya, biaya hidup, biaya kuliah dan semacamnya. Nah, tiba-tiba lalu kemudian, nah, saya lanjut dulu, ya, belum sampai di situ, ya. Jadi saya lanjut dulu. Lalu kemudian orang tuanya Bisma minta, ya, agar Bisma ini patuh kepada orang tuanya. Nah, ini kan tentu logis kan, karena yang membiayai, yang mensupport Bisma kuliah, termasuk biaya hidupnya kan orang tua. Nah, tapi tiba-tiba ada datang orang lain yang Bisma tidak kenal, sebelumnya tidak pernah ada dalam lingkar pertemanannya Bisma, ya, bahkan kenal aja tidak. Tapi orang itu tiba-tiba menghampiri Bisma dan mengatakan kepada Bisma bahwa, Bisma, kamu harus tunduk dan patuh kepada saya. Ya. Nah, tentu bagi Bisma tidak logis. Ya. Kenal aja tidak, ya, apalagi kemudian membiayai saya tidak, ya, nggak ada urusan dengan saya. Tapi tiba-tiba minta dia dipatuhi oleh saya. Nah, mungkin kira-kira begitu dalam benaknya Bisma. Nah, maka tentu hal tersebut tidak logis, ya. Orang yang tiba-tiba datang itu tadi, yang saya cerita itu, yang saya beri contoh itu, yang datang ke Bisma, itu juga orang yang tidak logis, ya. Orang yang tidak logis, orang yang tidak masuk akal, gitu kan. Dia nggak ada kontribusi ke Bisma, tiba-tiba minta, ya, dipatuhi oleh Bisma. Ya, bagi Bisma nggak masuk akal. Nah, kaitannya dengan ini kawan-kawan, ya, dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tentang tauhid ini, maka sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ini sudah memberikan kita segala yang kita perlukan, ya.
Allah sudah menyediakan untuk kita bernafas, Allah sudah menyediakan kita oksigen. Dan tidak perlu kita beli, gratis, tis. Ya. Coba bayangkan kalau Anda di rumah sakit, itu tabung oksigen kalian beli. Satu tabung mungkin jutaan. Nah, Allah ini menyediakan kita oksigen ya yang luar biasa ini dengan gratis. Kemudian tadi apa ya dalam ayat-ayat yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya tentang pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Ya, Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, lalu diturunkan air dari langit berupa hujan, kemudian yang membasahi bumi, kemudian dari bumi itu subur ya menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu kan semua sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan kita support full service. Ya, lengkap. Dan itu gratis, tis, cuma-cuma, tidak perlu kita beli dengan uang kita. Nah, tapi kemudian ternyata, anggaplah ada di antara kita yang tidak mau menyembah Allah, nah itu tidak logis. Ya. Jadi tidak masuk nih dalam teori at-talazum atau kemestian. Gitu loh. Ya, nggak masuk akal. Kita udah diberi ya sekian banyak nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat sehat. Tapi ketika Allah minta, oke, kamu cukup menyembah saya aja. Nah, nggak mau kita. Nah, berarti kan nggak logis. Ya kita yang nggak logis gitu. Ya, kita ini nggak logis kalau seperti itu. Nah, sekalipun kita yakin bahwa Allah ini yang menciptakan segalanya, Allah yang memiliki segalanya. Itu tidak cukup, kawan-kawan. Tidak cukup kalau hanya sampai di situ. Ya. Karena ada tauhid ilahiyah. Yang tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar bahwa ya di antara manifestasi daripada tauhid ini adalah kita jadikan Allah sebagai sesembahan kita. Ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Nah, begitu ya, kawan-kawan. Kemudian dalil yang kedua atau teori yang kedua adalah ini. Dalil at-tadamun. Ya. Nah, tadamun artinya cakupan. Maksudnya, setiap orang yang sudah sampai di tingkat tauhid ilahiyah tentunya sudah melalui dua tauhid sebelumnya. Nah, apa penjelasannya? Nah, jadi ini penjelasannya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, jadi tauhid ilahiyah ini adalah kalau boleh kita buat tingkatan maka dia di level ketiga. Nah, dalam teori at-tadamun ini ketika orang sudah sampai di level ketiga, maka logikanya dia sudah atau seharusnya dia sudah melalui dua tauhid yang sebelumnya. Ya. Jadi misalnya kenapa kita beribadah kepada Allah? Ya, ini aspek tauhid ilahiyah. Ya, kenapa kita beribadah kepada Allah semata? Nah, jawabannya karena Allah adalah rajanya yang memiliki segala urusan termasuk kita. Nah, itu aspek tauhid mulkiyah. Lalu kemudian kenapa Allah rajanya? Ya. Nah, karena jawabannya karena Allah adalah Rabb-nya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Maka Allah rajanya. Nah, itu aspek tauhid rububiyah. Nah, maka ini adalah penjelasan ya, dalil yang kedua ya, yaitu dalil at-tadamun atau cakupan. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Jadi misalnya ada orang yang sholat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kan dia sudah sampai di level yang ketiga kan tauhid ilahiyah. Nah, tapi dalam kenyataannya dia tetap durhaka kepada Allah, kemudian bisa juga sikap dan tingkah lakunya tidak menunjukkan bahwa dia mengakui Allah sebagai wali, ya, sebagai hakim atau goyah, ya, sebagai goyah, sebagai tujuan, ya, sebagai tujuan, maka pengakuannya itu dianggap pengakuan yang palsu atau tidak benar. Nah, pengakuan yang di mana yang dimaksud? Nah, di slide sebelumnya tadi. Nah, ini kan kita mengaku nih ya. Kita mengaku sebetulnya. Ini kan ikrar pengakuan kita. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Kita membuat pengakuan ya bahwa Allah ini adalah Tuhan kita ya.
Tuhan Allah yang esa, tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada sesembahan selainnya. Nah, ini pengakuan kita. Oke, bahwa kita telah menyembah Allah. Nah, tapi kemudian ternyata kita masih banyak maksiat kepada Allah. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita tidak ada yang kita laksanakan. Justru yang dilarang itu yang kita laksanakan. Nah, maka teman-teman semua, nah ini termasuk contoh dari ya seorang muslim yang tidak mengikuti kaidah atau teori yang ada. Ya, bahkan di sini di penjelasan ini disebutkan ya semua ya ibadah yang dilakukan itu tidak benar atau palsu. Sholat tapi kemudian tetap maksiat, nah itu ada yang bermasalah. Jadi bukan sholatnya yang bermasalah ya, bukan kemudian meninggalkan sholat karena begitu ya, tapi perlu dipertanyakan tuh. Nah, bagaimana tauhidnya kan? Ini pertanyaan fundamentalnya begitu. Ya. Bagaimana tauhidnya? Mengakui bahwa Allah ini yang harus kita sembah, ya, yang dicerminkan atau yang dibuktikan dari pelaksanaan sholat yang dia laksanakan, tapi tetap tetap melakukan dosa, tetap bermaksiat. Padahal Allah melarang maksiat. Allah melarang melakukan perbuatan dosa. Berarti bermasalah tauhidnya. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita ke sub tema yang berikutnya ya, sub yang kedua yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kata ilah mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup pengertian rububiyah dan mulkiyah. Ya, maka kemudian kata inilah yang dipilih oleh Allah untuk kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi ini bagi kita di Indonesia perlu perlu saya jelaskan ya. Jadi ini kan kalimat bahasa Arabnya, la ilaha illallah. Jadi ini susunan kalimat yang mana di situ ada huruf lam ya, yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan lam linafil jinsi. Ya, huruf lam yang menafikan atau yang meniadakan segala jenis apapun ya. Lalu kemudian ada kalimat atau kata istisna, pengecualian, yaitu kata illa. Ya, illa dalam bahasa Arab itu kan artinya kecuali. Nah, jadi ada pengecualian. Jadi yang tadinya itu dinafikan, yang tadinya itu ditiadakan, kecuali. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ikrar la ilaha illallah itu bersifat komprehensif atau menyeluruh. Nah, ada banyak nanti akan saya sampaikan ya. Apa saja tuh yang menyeluruh itu ya. Jadi mencakup pengertian. Jadi la ilaha illallah ini punya pengertian yang lain. Nah, dalam slide berikutnya atau poin berikutnya akan saya sampaikan ada 9 ya redaksi yang mirip-mirip dengan ikrar la ilaha illallah. Apa saja itu? Nah, ini teman-teman bisa melihat. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka kita juga harus yakin bahwa yang pertama, la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. Yang ketiga, la hafizha illallah. Tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la mudabbiro illallah. Tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Yang kelima, la malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Yang keenam, la waliya illallah. Tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Yang ketujuh, la hakima illallah. Tidak ada yang maha menentukan aturan kecuali Allah. Yang kedelapan,
la goyata illallah, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Dan yang ke-9 terakhir, la ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kawan-kawan semua ya. Nah, jadi ketika kita telah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu juga sama halnya dengan 9 ikrar ini. Ya, la khaliqa illallah, la razika illallah, la hafiza illallah, la mudabbira illallah, la malika illallah, la waliya illallah, la hakima illallah, la goyata illallah, dan yang terakhir la ma'buda illallah. Nah, baik teman-teman ya, barangkali itu dulu sebagai pengantar dari saya dalam mata kuliah ini ya, tentang yang pertama adalah pengertian tauhid, lalu kemudian yang kedua adalah makna kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu dulu sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan jika ada yang ingin didiskusikan, waktu dan tempat saya persilahkan.